Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Joko dan Pak Imam, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan materi mengenai hubungan dalam komunikasi sosial. Adapun anggota dalam kelompok kami yang pertama yaitu Afifah Nurholi Hairunisa dengan akhiran 38 sebagai pemateri, Hailana Walensa Finka dengan akhiran 53 sebagai moderator, Ninda Primasari dengan akhiran 59 sebagai pemateri, dan Rifda Ashishifari Hadatul Aisi dengan akhiran 78 sebagai pemateri. Next slide. Topik materi yang akan kita bahas yang pertama adalah apa yang dimaksud komunikasi sosial. Yang kedua, apa yang dimaksud fungsi komunikasi sosial. Yang ketiga, apa saja hubungan dalam komunikasi sosial. Menuju topik pemateri yang pertama, yaitu apa maksud dari komunikasi sosial, akan disampaikan oleh pemateri satu, yaitu Alfifa Nurholi Hairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama dengan pengertian komunikasi. Secara etimologis, kata atau istilah komunikasi secara etimologis menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis yaitu merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antar individu yang ada di masyarakat. Komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan mempunyai hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk menuju topik yang kedua yaitu fungsi komunikasi akan disampaikan oleh pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf saya off cam karena sinyal saya sedang tidak stabil dikarenakan hujan. Baik, fungsi komunikasi sosial. Dengan adanya komunikasi, kita dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi sosial berfungsi untuk mencapai atau memperoleh kebahagiaan, yang mana terhindar dari adanya tekanan maupun ketegangan dari suatu permasalahan. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan manusia dapat terhibur dan juga memupuk sebuah hubungan yang dilakukan dengan orang atau individu lain. Melalui komunikasi sosial, setiap individu dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat lain, misalnya keluarga itu sendiri, tingkat kelompok belajar, pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi, bertetangga, hingga tingkat negara atau pemerintahan yang bermaksud untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi selain berguna untuk sarana membangun konsep diri serta berlangsungan hidup dan pengaktualisasian diri agar memperoleh kebahagiaan. Komunikasi yang baik antara lain lewat komunikasi yang menghibur, komunikasi yang dilakukan dengan nyaman, tidak menghina orang lain, agar hubungan dengan orang lain dapat dijalin dengan baik.
Komunikasi juga memungkinkan mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki. Next slide. Fungsi komunikasi sosial. Yang pertama, sebagai kendali. Komunikasi sosial akan berperan dan memiliki fungsi sebagai pengendali aturan, norma, ataupun tata krama yang ada di dalam lapisan kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada motivasi. Komunikasi sosial yang dilakukan akan sangat membantu seseorang dalam menjalankan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana dan apa yang dikerjakan untuk memperbaiki kinerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pengungkapan ekspresi. Komunikasi sosial juga memiliki fungsi untuk menunjukkan ekspresi dan perasaan seseorang yang keluar pada saat melakukan komunikasi. Yang keempat, ada pertukaran informasi. Fungsi komunikasi sosial yang adalah sebagai bagian ataupun sarana pertukaran informasi yang bisa dilakukan dengan macam-macam media komunikasi. Yang kelima, memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Komunikasi sosial juga berfungsi sebagai hiburan. Untuk itu banyak sekali ditemukan hiburan-hiburan ringan yang disisipkan pada saat berkomunikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk topik selanjutnya yaitu hubungan dalam komunikasi sosial akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya izin open karena terkendala sinyal. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan dalam komunikasi sosial. Next slide. Komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Ada dua aspek dalam diri. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan landasan bagi semua bentuk dan fungsi komunikasi. Cara untuk menumbuhkan kesadaran diri yaitu berdialog dengan diri sendiri. Mendengarkan atau umpan balik yang diberikan orang lain kepada kita diperlukan untuk meningkatkan kesadaran diri, mengurangi daerah buta, mengamati diri yang berbeda-beda, atau pentingnya melihat diri melalui kacamata orang lain, dan memperluas daerah terbuka. Dengan memperluas daerah terbuka akan meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan dialog yang bermakna dan akrab. Yang kedua, pengungkapan diri. Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi. Pernyataan-pernyataan tidak disengaja yang menyangkut diri kita, gerakan nonverbal yang tidak disadari, dan pengakuan terbuka semuanya dapat digolongkan ke dalam komunikasi pengungkapan diri. Pengungkapan diri juga memiliki manfaat, yaitu dengan mengungkapkan diri, maka kita akan mendapatkan perspektif baru tentang diri sendiri dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kita sendiri. Mampu mengatasi kesulitan, memperbaiki komunikasi atau efisiensi komunikasi, dan membina hubungan yang bermakna dan mendalam di antara dua orang. Next slide. Yang kedua ada komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang paling ampuh dalam mempersuasi orang lain untuk mengubah sikap, opini, perilaku, komunikan, dan juga dilakukan secara tatap muka langsung akan lebih intensif karena terjadi kontak pribadi yaitu antara pribadi komunikator dengan komunikan. Next slide. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, proses komunikasinya bebas tanpa aturan secara sistematis. Yang ketiga, kedudukan sama atau hampir sama atau tidak ada dominasi pembicaraan. Yang keempat, sumber dan penerima sulit dibedakan karena keduanya bertindak sebagai komunikator atau sumber pesan sekaligus sebagai komunikan atau penerima pesan.
Sekian yang dapat disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Next slide. Ya, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari materi ini. Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi sosial berfungsi untuk sebagai pengendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan ekspresi, sebagai pertukaran informasi, dan sebagai memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Hubungan dalam komunikasi terbagi dalam dua hal. Yang pertama, komunikasi intrapersonal atau intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal atau antarpribadi, yaitu komunikasi yang paling ampuh dalam mempersuasi orang lain untuk mengubah sikap, opini, perilaku komunikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.